A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini saya bisa rekaman banyak sekali. Ini semata-mata karena nikmat dari Allah. Nikmat bisa mengucap. Nikmat lisan saya masih bisa berfungsi dengan normal. Oke, sobat winnerku semuanya. Hari ini ada pertanyaan lagi dari Instagram. Kita akan coba jawab satu persatu pertanyaan sahabat kita, sobat winner. Ini yang pertama dari sahabat kita, Dia Noviani. Ustazah, apakah sholawat munjiat itu ada hadisnya? Jadi gini, sholawat itu ada yang dari Rasulullah langsung ya, sholawat Jibril, sholawat Nabi. Tapi ada juga sholawat yang oleh para ulama itu diracik, diramu, ditambahkan doa-doa. Salah satunya ini adalah sholawat munjiat. Jadi sholawat munjiat ini saya pernah sampaikan di video saya sebelumnya, panjenengan bisa tonton. Di sana saya sampaikan sejarahnya bagaimana, fadilahnya apa, ya. Jadi sholawat munjiat ini asal muasalnya pertama kali diamalkan oleh Syekh Musa, ya. Syekh Musa adalah seorang sufi. Jadi beliau sedang melakukan perjalanan, ya, naik di atas kapal dan ada badai di tengah lautan. Karena kelelahan beliau tertidur, sehingga di dalam tidur beliau mimpi didatangi oleh Rasulullah SAW agar membaca sholawat munjiat tersebut. Itulah kenapa sholawat munjiat itu nama lainnya adalah sholawat penyelamat gitu. Jadi memang hadisnya tidak ada, tapi berdasarkan dari kisah seorang sufi tadi, ulama tadi ya, Syekh Musa, itulah beliau dalam mimpi mendapatkan ijazah itu dari Rasulullah itu. Ceritanya itu seperti itu. Panjenengan bisa nonton video saya yang lama. Terserah teman-teman, misalnya saya nggak senang kalau mengamalkan sholawat yang diracik oleh para ulama gitu, doa-doa gitu kan. Monggo silahkan, panjenengan senangnya yang mana, sholawat Jibril, sholawat Nabi, atau sholawat Ibrahimiyah yang ada dalam bacaan sholat kita. Boleh panjenengan amalkan yang mana. Kalau buat saya sendiri, selama para ulama-ulama kita tidak membid'ahkan itu, saya baca gitu kan. Contohnya kalau ulama kita di negara kita itu yang banyak mengamalkan ini juga salah satunya adalah Ustadz Yusuf Mansur, Habib Novel, ya kan. Habib Novel itu malah sebelum beliau menyampaikan tausiahnya gitu, sebelum beliau berceramah, murid-murid beliau membaca sholawat munjiat ini sebanyak-banyaknya gitu. Dan saya sendiri pun senang mengamalkan sholawat munjiat ini, gitu ya. Oke, yang selanjutnya ini dari
Eva Dewi, Umi yang kemarin surah At-Taubah itu ayat berapa? Dan istighfar fajar yang mana? Surah At-Taubah yang ayat 128. Istighfar fajar atau disebut juga tasbih malaikat. Istighfar, panjenengan istighfar saja. Panjenengan hafal Sayyidul Istighfar boleh. Yang panjang. Panjenengan hafalnya cuma yang pendek aja. Astagfirullah. Astagfirullah itu istighfar. Panjenengan lakukan di sepertiga malam yang terakhir paling ujung mendekati sholat subuh. Kalau tasbih malaikat, subhanallah bihamdi subhanallahil adzim, astagfirullah. Ada istighfarnya juga, panjenengan amalkan itu. Dari Mei Manda, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi mau tanya, kalau suami belum mau berhenti dari riba, terus bagaimana sikap saya menyikapinya? Panjenengan dakwahi terus dengan bahasa-bahasa yang santun, dengan bahasa-bahasa yang baik tanpa menggurui. Karena biar bagaimanapun posisi panjenengan adalah istri dan beliau adalah imam dalam rumah tangga. Ya kan, kalau kita terlalu keras menyampaikan dakwah kita selayaknya ulama, tentu tidak patut karena kita seorang istri gitu kan. Sedangkan akidah tetap akidah, hukumnya Allah tetap hukumnya Allah, nggak bisa ditawar-tawar. Suami panjenengan tidak mau hijrah dari riba sementara panjenengan tahu itu dosa besar, jangan ikut makan hasil ribanya gitulah. Bagaimana caranya? Di UCR saya ada yang seperti itu. Suami beliau berkecimpung menjadi pimpinan di sebuah perusahaan riba. Jabatannya tinggi sekali gitu. Suami beliau saya rasa tidak mau dengan serta-merta mengeluarkan dirinya dari perusahaan tersebut karena gajinya pasti gede ya kan. Branch manager. Tetapi istri beliau hijrah. Ya saya sampaikan, panjenengan bukalah usaha semampu panjenengan. Nafkahi panjenengan dan anak-anak panjenengan dengan uang hasil halalnya panjenengan. Sekarang beliau berjualan gitu, masak-masakan gitu dijual. Itu hijrah dari riba. Allah Maha tahu. Panjenengan katakan lisan panjenengan hijrah dari riba, tapi mulut panjenengan masih makan makanan riba tersebut, ya sama aja gitu. Dan jangan lupa setelah tadi disampaikan nasihat-nasihat dengan bahasa-bahasa yang santun, yang baik untuk suami, doakan terus kepada Allah Robnya supaya Allah penggenggam hatinya, penggenggam jiwanya, melembutkan hatinya dengan hidayah Allah. Kalau Allah sudah sentuh hatinya dengan hidayah, insya Allah bukan gak mungkin suatu saat panjenengan, suami panjenengan itu justru akan jauh lebih baik dari panjenengan, bisa jadi gitu. Dan akan hijrah dari riba, bukan gak mungkin. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi sikapnya berikan nasihat dengan bahasa yang baik, doakan terus. Dan hukum riba tetap hukum riba yang harus kita jauhi. Jadi kita jangan ikutan makan apa yang dihasilkan dari uang ribanya tersebut. Oke. Dari Erliza M. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat atau yang diterima? Salawat yang diterima Allah itu seperti apa? Niat, cara, dan doanya. Ya. Salawat ini menjadi satu-satunya amalan yang sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekalipun diiringi dengan riya. Panjenengan pamer-pamer tenteng-tenteng tasbih digital kesana kemari, orang jengkel lihatnya ya. Itu tetap diterima pahala sholawat panjenengan, tetapi niatkan yang baik. Itu kan pahala sholawatnya diterima. Nah, perkara hajat jenengan diterima enggaknya itu juga urusan yang berbeda lagi, ya. Kuasa Allah yang berbeda. Hajat-hajat doa panjenengan diijabah itu, kita pakai wasilah sholawat supaya membuka pintu langit tadi itu ya. Yang seperti apa? Ya yang ikhlas lillahi ta'ala, ya kan? Niatnya apa? Niatnya Allah ta'ala. Saya bersolawat karena apa? Oh, saya bersolawat karena saya pengen punya mobil. Bukan itu niatnya. Saya bersolawat karena memang Allah perintahkan saya bersolawat. Di mana perintahnya? Emang ada Allah perintahkan? Ada dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Di situ jelas dan sangat terang Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita ini kan ngakunya beriman. Bersolawatlah engkau kepadanya. Engkau siapa? Kita ini semua yang mengaku beriman. Bersolawatlah kepadanya siapa? Allah. Kepada Rasulullah, kepada Rasulullah. Allah perintahkan kita bersolawat kepada Rasulullah gitu. Ya. Caranya bersolawat ya seperti biasa aja, jangan mau solawatnya di atas motor ya, di atas sejadah, di atas bangku kerjanya, silahkan saja. Berdoanya terserah panjenengan mau berdoa apa. Hajatnya panjenengan sama hajat saya kan beda ya. Oke. Udah itu aja ya pertanyaannya, saya rasa cukup. Ini yang Okta sebetulnya bukan pertanyaan ya, pengen masuk grup UCR 2 ya.
UCR Remaja Putri udah tutup ya, udah overload. UCR 1 juga udah tutup. UCR 2 sedikit lagi, tapi kayak antriannya sudah banyak ya. Jadi saya rasa sudah tutup. Oke, sahabat winner semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Silakan panjenengan semuanya jika ada pertanyaan yang mau disampaikan. Insya Allah kita akan jawab di channel kesayangan kita, Chef Ganzo. Buat panjenengan semuanya, jika merasa jawabannya itu nggak tepat, silahkan disampaikan kritik, saran, masukan di kolom komentar. Ingat, dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Karena setiap apa yang kita ucapkan dari lisan kita, setiap apa yang kita ketikkan dari jari jemari kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Rob kita kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.